Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Qala Ibnu Az-Zubair wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna dubura kulli salatin. Ibnu Zubair atau Abdullah Ibnu Zubair berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuhallilu, bertahlil. Jadi Nabi kita bertahlil, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iya, lahun ni'matu wal fadlu wa lahus sana'ul hasanu, la ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Itu Nabi baca, bertahlil, la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah sesungguhnya kita diperintahkan. Itu Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad. Fa'lam annahu, ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sesungguhnya bertahlillah kalian. Yuhallilu bihinna, Nabi bertahlil atau mentahlilkan. Bihinna dengan lafaz di atas, duburo kulli solatin, pada setiap selesai solat. Saya udah berkali-kali jelaskan makna dari kata dubur. Dubur itu pantat. Makanya tadabbur mempantati, menengok ke belakang, tadabbur alam. Memikirkan kembali masa lampau kita, itu tadabbur. Asalnya dubur, pantat. Jadi mazhab kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya Imam Syafi'i, memaknai duburo kulli solatin itu setelah salam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Jadi jangan sampai kita salah tafsir ya. Kata-kata ini banyak nih ya, dubura kulli sholatin. Berikutnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, man as'adan nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, qultu, aku katakan, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Nah, ini jangan sampai kita salah baca, karena bahasa Arab itu cara membacanya bisa banyak, tapi dalam konteks min siyaqil kalam, min siyaqil kalimat harus kita paham. Yang benar di sini man as'adan nasi. Kita baca min as'adin nasi juga betul, tapi enggak konteks min siyaqil kalam. Man as'adan nasi ya Rasulullah, siapa orang yang paling bahagia? Ini superlatif. Jadi yang paling bahagia. Kalau min as'adin nasi, di antara orang-orang yang bahagia. Min dari. Tapi konteksnya yang tepat adalah man. Siapa orang yang paling bahagia? Di syafa'atika yaumal qiyamati, mendapatkan syafaat engkau di hari kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, kata syafaat secara letterlock, secara harfiah artinya adalah apa? Apa? Berduaan. Jadi ganda. Lawannya witrun, tunggal. Ya, wal fajri walayalin asri wasyaf'i wal watar. Jadi syaf'un itu dua. Artinya kita berduaan. Itu asal kata dari kata syafaat.
Saya sudah contohkan dulu, mudah-mudahan masih pada ingat. Misalnya begini, kita ke Moskow, ya, sendirian, bahasa Rusia nggak paham. Sampai di sono di airport kita tangak tengok, kebingungan. Bingung nggak kalau kita nggak tahu apa-apa tuh? Jelas bingung. Tiba-tiba ada orang datang lewat tuh, dorong troli. Tampangnya nih kayak tampang orang Melayu, orang Indonesia atau orang ASEAN. Langsung udah mulai gembira tuh, padahal belum kenal, baru lihat aja. Baru disapa, Assalamualaikum atau selamat pagi, selamat sore atau Pak, Bapak dari mana? Saya dari Indonesia. Alhamdulillah. Girang bener itu. Asalnya itu bingung. Nggak bahasa, nggak ada yang kenal bahasa Rusia, Pak. Boro-boro hurufnya juga kita nggak bisa gitu. Mulailah tuh ada kegembiraan. Terus ngobrol lah. Indonesian Dimas, ya kan gitu, ya. Dari mana? Oh, saya dari Ponorogo. Wah, alhamdulillah, saya juga dari Ponorogo. Tambah gembira lagi tuh. Ponorogonya mana? Gontor. Nah, saya juga Gontor. Akhirnya terjadilah ngobrol percakapan yang akrab. Itulah kayak syafaat begitu. Jadi didengani, kalau kata orang Melayu, didengani itu ditemani bersama. Itu adalah syafaat secara harfiah. Jadi syafaat kita diberikan kepada Nabi, nanti yang terakhir adalah syafaatul uzma. Karena semua ibadah kita, bacaan kita, termasuk Al-Quran yang kita baca, akan memberikan syafaat kepada ahlinya, ahli baca Quran. Begitu. Jadi di antara orang yang paling bahagia nanti dengan syafaat Nabi di hari kiamat, didengani, digembirakan, dibahagiakan, disenangkan dan lain-lain. Karena apa? Di hari mahsyar itu semua orang di dalam Al-Quran digambarkan berlari sana sini. Orang tua nggak kenal anak, anak nggak kenal orang tua, suami nggak kenal istri, istri nggak kenal suami. Kenapa? Saking takutnya begitu. Apa yang terjadi? Seperti kita kena gempa aja, tsunami. Nggak karu-karuan kita lari sana sini. Boro-boro mikirin duit yang ada di brankas, kagak mikirin menyelamatkan diri. Itulah gambaran di padang mahsyar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad zonantu Aba Hurairah alla yas'aluni an hadzal hadis ahadun aula minka. Lama atau lima ro'aitu min hirsika alal hadisi. Laqad zonantu ya Aba Hurairah. Wahai Abu Hurairah, laqad zonantu, aku sungguh telah ngira. Allah yas'aluni an hadzal hadis ahadun, tidak ada orang lain yang bertanya tentang hadis ini kecuali engkau. Tuh. Jadi Nabi udah prediksi, udah tahu. Kenapa? Karena sifat-sifat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Orang yang senantiasa berada di sekeliling Nabi, kecuali di waktu-waktu Nabi istirahat secara privat, baru beliau bersama Aisyah. Tapi di luar itu Abu Hurairah ada. Pokoknya ada Nabi, ada Abu Hurairah. Makanya Abu Hurairah paling banyak di antara sahabat yang meriwayatkan hadis. Aula minka, yang lebih fokus daripada engkau. Jadi Abu Hurairah itu selalu yang paling nomor satu dalam berbagai hal, termasuk persoalan-persoalan yang beliau, yang Abu Hurairah pertimbangkan, beliau tanya kepada Nabi kita Muhammad
lima ra'aitu min hirsika alal hadis, di mana aku melihat engkau begitu hirsun, ya, enggak ingin ketinggalan. Karena apa? Abu Hurairah juga pingin atau pengen atau ingin termasuk siapa di antara orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat Nabi di hari kiamat, termasuk beliau gitu. Kalau perlu saya yang paling dulu dapetin, kata Abu Hurairah. Itu diketahui oleh Nabi, makanya Abu Hurairah bertanya. Kata Nabi, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah. Orang yang paling bahagia disyafaati dengan syafaatku, bukan hanya dapat syafaat aja, tapi berbahagia dengan syafaat tersebut. Yaumal qiyamati, hari kiamat kelak, man qala adalah orang yang membaca tahlil. Orang yang bertahlil, yaitu membaca la ilaha illallah.